Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, agar pertemuan kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari berdoa terlebih dahulu. Allahumma ya Allah, hajat kami banyak sekali, sedangkan Engkau adalah zat yang maha pengabul hajat, maka kabulkanlah hajat kami semua. Kepadamu kami menggantungkan harapan, kepadamu kami memohon perlindungan, maka lindungilah kami semua. Ya Allah, ampunilah kami semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat YouTube, video kali ini adalah tentang cara atau teknik kirim surah Al-Fatihah. Ini adalah kelanjutan dari video cara kirim surah Al-Fatihah untuk ayah ibu yang sudah pernah saya bagikan pada waktu-waktu yang telah lewat. Namun sebelum lanjut, kembali dengan tidak bosannya saya mengajak para sahabat yang belum subscribe, monggo subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa mengklik tombol loncengnya, tombol suka dan tombol bagikan untuk membagikan video ini ke sahabat yang lain. Dan satu hal yang paling penting, pastikan para sahabat menonton video ini hingga menit terakhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, apakah yang dimaksud dengan kirim surah Al-Fatihah? Kirim surah Al-Fatihah itu maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah selesai berdoa, kita bacakan surah Al-Fatihah. Jadi sebenarnya kita bertawasul kepada keagungan surah Al-Fatihah. Sebagai contoh misalnya, kita berniat kirim surah Al-Fatihah untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia. Maka prakteknya adalah sebagai berikut. Kita baca terlebih dahulu, khususon ila ruhi abi wa ruhi ummi. Lalu kita doakan ayah ibu kita, ya Allah ampunilah ayah ibu. Kemudian baru disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumal Fatihah atau bisirril Fatihah, dan kita baca surah Al-Fatihah satu kali untuk ayah ibu kita. Jadi prakteknya kurang lebih, kalau kita ingin kirim Fatihah untuk ayah ibu kita yang telah meninggal dunia, khususon ila ruhi abi wa ruhi ummi, dalam hati atau kita baca doa ya Allah ampunilah ayah ibu, kemudian disambung dengan Al-Fatihah, atau boleh juga dengan Lahumal Fatihah, atau bisa juga bisirril Fatihah, dan kita baca surah Al-Fatihah satu kali untuk ayah ibu kita. Harapan kita dengan keberkahan surah Al-Fatihah, Allah mengampuni ayah ibu kita. Demikian di antara maksud sebenarnya dari kirim surah Al-Fatihah. Baik, ada banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar pada video cara kirim surah Al-Fatihah untuk ayah ibu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kirim Al-Fatihah untuk kakek nenek, ayah ibu mertua, anak, adik kakak, suami istri, atau paman dan bibi? Nah, sebenarnya tidak perlu terlalu ribet. Kita cukup mengatakan begini, untuk kakek nenek semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah satu kali. Yang begini pun sudah termasuk kirim surah Al-Fatihah atau berdoa dengan tawasul surah Al-Fatihah. Cuman kadang-kadang kebiasaan kita sebagai orang Indonesia, kita kurang puas hati kalau tidak pakai bahasa Arab. Karenanya pada video kali ini saya akan menjelaskan kirim surah Al-Fatihah khusus untuk kakek nenek, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan pada saat kita ingin kirim surah Al-Fatihah. Yang pertama, kalimat pengkhususan untuk orang yang ingin kita bacakan surah Al-Fatihah. Biasanya menggunakan kalimat khususon ila ruhi dan yang semisalnya. Yang kedua, doa khusus untuk yang akan kita kirimi surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, bacaan surah Al-Fatihah satu kali. Baik, cara kirim surah Al-Fatihah untuk kakek nenek adalah sebagai berikut. Masing-masing kita punya 2 kakek dan 2 nenek. 2 kakek yaitu ayah dari ayah kita dan ayah dari ibu kita.
dan dua nenek, yaitu ibu ayah kita dan ibu dari ibu kita. Nah, jika mereka masih hidup semua dan ingin mendoakan mereka dengan kirim surah Al-Fatihah, maka kita bisa mengirimkan surah Al-Fatihah sekali untuk mereka semua sekaligus. Caranya kita baca sebagai berikut. Khususon ila arwahi wa adisadi jaddaina wa jaddataina. Kemudian kita selipkan doa untuk mereka. Misalnya, ya Allah, ampunilah kakek nenek kami. Baru disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Caranya tetap sama, cuman menghilangkan satu kalimat, yaitu wa ajsadi. Khususon ila arwahi jaddaina wa jaddataina. Kemudian kita doakan untuk mereka, ya Allah ampunilah mereka semua. Baru disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Disambung dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Berikutnya untuk satu kakek yang telah meninggal dunia. Khususon ila ruhi jaddina. Sebutkan nama beliau dan binnya, misalnya Ahmad bin Muhammad. Kemudian tambahkan dengan doa, ya Allah ampunilah kakek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahul Fatihah. Lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Ini untuk kakek yang telah meninggal dunia 1 orang. Untuk 2 orang kakek yang telah meninggal dunia, khususon ila ruhai jaddaina, sebutkan nama mereka, 2 orang kakek yang meninggal dunia tersebut. Kemudian kita bacakan doa untuk mereka, ya Allah ampunilah kakek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumal Fatihah. Kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Selanjutnya untuk 3 orang kakek yang meninggal dunia. Khususon ila arwahi ajdadina. Sebutkan nama-nama mereka. Kemudian bacakan doa untuk mereka. Misalnya, ya Allah ampunilah kakek-kakek kami ini. Kemudian disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Dengan demikian kita telah mendoakan kakek kita yang telah meninggal dunia, memohon kepada Allah diampuni dosa-dosa mereka dengan lantaran barokah bacaan surah Al-Fatihah. Selanjutnya untuk nenek. Untuk nenek 1 orang yang telah meninggal dunia, khususon ila ruhi jaddatina. Sebutkan nama beliau dan bintinya, misalnya Fatimah binti Muhammad. Kemudian ditambah dengan doa, ya Allah ampunilah nenek kami. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahal Fatihah. Lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian untuk 2 orang nenek yang telah meninggal dunia, khususon ila ruhai jaddataina. Sebutkan nama mereka, 2 nenek tadi, 2 nenek yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita doakan, Allahumma ya Allah ampunilah nenek-nenek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Dan kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian untuk 3 orang nenek yang meninggal dunia, khususon ila arwahi jaddatina. Kemudian kita sebutkan nama-nama mereka. Kemudian kita doakan, Allahumma ya Allah ampunilah nenek-nenek kami ini. Kemudian disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Dan kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Selanjutnya kirim Fatihah untuk kakek nenek yang masih hidup. Dan didoakan dengan kirim surah Al-Fatihah 1 persatu. Atau 2 atau 3 orang sekaligus. Caranya sama dengan yang sudah meninggal. Bedanya ada tambahan kalimat wajasadi, artinya dan jasadnya. Saya ulangi biar lebih jelas. Jika sudah meninggal dunia, kalimat yang digunakan adalah ila ruhi atau ila arwahi, yang artinya istimewa untuk ruh atau para arwah. Sedangkan kalau masih hidup, kalimat yang digunakan adalah ila ruhi wa jasadi,
atau ila arwahi wa ajsadi, istimewa untuk roh dan jasad. Sebab yang hidup masih lengkap, ada roh, ada jasad atau badan. Sedangkan yang meninggal dunia hanya pakai roh saja, sebab jasad mereka telah tiada. Baik, untuk satu kakek yang masih hidup, kita gunakan kalimat khususon ila rohi wa jasadi jadina. Sebutkan nama beliau dan binnya, kemudian didoakan, ya Allah ampunilah kakek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahul Fatihah. Kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian untuk 2 orang kakek yang masih hidup, khususon ila ruhai wa jasadai jadaina. Sebutkan nama mereka, kita doakan untuk mereka, Allahumma ya Allah ampunilah 2 orang kakek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumal Fatihah. Kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian untuk 3 orang kakek yang masih hidup, khususon ila arwahi wa ajsadi ajdadina. Sebutkan nama-nama mereka. Sebutkan nama-nama mereka, kemudian kita doakan, ya Allah ampunilah kakek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Selanjutnya untuk nenek yang masih hidup. Untuk nenek 1 orang yang masih hidup, kita gunakan kalimat khususon ila ruhi wa jasadi jaddatina. Sebutkan nama beliau dan bintinya. Kita doakan, Allahumma ya Allah ampunilah nenek kami ini. Disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahal Fatihah. Lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian untuk 2 orang nenek yang masih hidup, kita gunakan kalimat khususon ila ruhai wa jasadai jaddataina. Sebutkan nama-nama mereka, kemudian didoakan, Allahumma ya Allah ampunilah 2 orang nenek kami ini. Lalu ditutup dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumal Fatihah. Baru kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian untuk 3 orang nenek yang masih hidup, khususon ila arwahi wa ajsadi jaddatina. Sebutkan 3 nama nenek kita tersebut. Bacakan doa untuk mereka, ya Allah ampunilah nenek-nenek kami ini. Kemudian disambung dengan kalimat Al-Fatihah atau Lahumul Fatihah. Kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Demikian para sahabat YouTube, cara kirim surah Al-Fatihah untuk kakek nenek. Semoga dapat difaham. Jika masih ada pertanyaan, silakan para sahabat bertanya di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.